Bayangkan seorang panglima yang awalnya menjadi musuh paling berbahaya bagi Islam, seorang jenius strategi perang yang hampir menghancurkan pasukan kaum muslimin, namun justru kemudian namanya diabadikan oleh Rasulullah sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, sebuah gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain dirinya. Lalu bagaimana mungkin seorang penentang dakwah Nabi berubah menjadi legenda Islam? Dan mengapa seorang panglima yang tak pernah kalah di medan perang justru wafat di atas ranjangnya? Inilah kisah lengkap Khalid bin Walid, kisah yang akan membuat kita memahami bahwa hidayah Allah dapat mengubah siapa saja, bahkan musuh paling mematikan sekalipun. Khalid bin Walid lahir dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat terpandang di Makkah. Ia berasal dari Bani Makhzum, suku yang dikenal sebagai penguasa urusan peperangan dan persenjataan di kalangan Quraisy. Sejak kecil Khalid tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kekuatan, keberanian dan kehormatan. Ia dilatih menunggang kuda, mengayunkan pedang, dan membaca medan perang sejak usia sangat muda. Bakat militernya terlihat begitu menonjol hingga orang-orang Quraisy menyebutnya sebagai calon panglima besar. Pada masa itu Khalid belum mengenal Islam dan memandang dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman serius bagi kaumnya. Baginya Islam bukan hanya ajaran baru, tetapi juga ancaman terhadap kekuasaan dan tradisi Quraisy. Karena itulah Khalid berdiri di barisan terdepan untuk memerangi kaum muslimin, dan puncak kebenciannya terhadap Islam terlihat jelas dalam Perang Uhud. Pada awal Perang Uhud, kaum muslimin hampir meraih kemenangan besar. Namun Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir melihat satu celah kecil yang diabaikan oleh pasukan muslim. Ia menyadari bahwa pasukan pemanah di atas bukit mulai meninggalkan posisi mereka. Dengan kecerdikan luar biasa, Khalid memimpin pasukan berkuda Quraisy memutar dari belakang bukit. Serangan mendadak itu mengubah jalannya sejarah. Barisan kaum muslimin kacau, banyak sahabat gugur dan Rasulullah sendiri terluka. Strategi Khalid menjadi salah satu manuver militer paling terkenal dalam sejarah Arab. Sejak hari itu nama Khalid bin Walid dikenal sebagai otak di balik kekalahan kaum muslimin di Uhud. Ia dipuji oleh Quraisy sebagai pahlawan. Namun jauh di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan yang tidak ia pahami. Karena meskipun Quraisy menang, Islam tidak hancur. Bahkan semakin hari jumlah pengikut Nabi justru bertambah, dan Khalid mulai bertanya dalam diam, bagaimana mungkin agama yang terus ditekan justru semakin kuat. Waktu berlalu dan Khalid terus memerangi Islam dalam berbagai kesempatan. Namun, setiap pertempuran justru memperlihatkan keteguhan iman kaum muslimin. Ia melihat bagaimana para sahabat rela mati demi keyakinan mereka, melihat bagaimana Nabi Muhammad memaafkan musuh-musuhnya, dan melihat bagaimana Islam tidak dibangun di atas kekerasan semata, melainkan di atas keyakinan yang kokoh. Perlahan tapi pasti, hati Khalid mulai goyah. Kesombongan sebagai panglima Quraisy mulai retak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kekalahan yang tidak terlihat di medan perang, yaitu kekalahan di dalam hati. Sebuah kekalahan yang justru menjadi awal dari kemenangan sejati. Karena dari sinilah perjalanan Khalid bin Walid menuju cahaya Islam akan dimulai. Kegelisahan dalam hati Khalid bin Walid semakin hari semakin sulit ia abaikan. Meskipun secara lahiriah ia tetap berdiri sebagai panglima Quraisy yang disegani, namun di balik sorot matanya tersimpan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Karena setiap kali ia memerangi Islam, ia justru menyaksikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasukan manapun, yaitu keyakinan yang tidak runtuh meski dihantam kekalahan. Dan dari sanalah Khalid mulai merenungi bahwa kekuatan kaum muslimin bukan semata pedang dan jumlah, melainkan iman yang hidup di dalam dada mereka, iman yang membuat mereka bangkit kembali meski jatuh berkali-kali, iman yang tidak ia temukan dalam barisan Quraisy yang sering bertempur demi kebanggaan dan balas dendam semata. Keresahan itu semakin memuncak setelah perjanjian Hudaibiyah. Sebuah peristiwa yang pada awalnya dianggap kemenangan Quraisy, namun justru membuka mata Khalid akan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Karena ia melihat bagaimana Nabi memilih jalan damai ketika memiliki kesempatan untuk berperang.
dan bagaimana keputusan itu justru membuat Islam semakin kuat dan tersebar luas. Di saat itulah Khalid menyadari bahwa Muhammad bukanlah pemimpin biasa, bukan pula seorang pendusta seperti yang selama ini digambarkan oleh Quraisy, melainkan seorang nabi yang dipandu oleh wahyu. Dan kesadaran itu membuat Khalid mulai merasa bahwa ia telah berada di sisi yang salah terlalu lama. Dalam kegundahan itu, Khalid mendengar bahwa saudaranya, Walid bin Walid, telah lebih dahulu memeluk Islam dan hidup tenang di Madinah. Berita itu mengguncang hatinya, karena untuk pertama kalinya ia melihat seseorang dari darah dagingnya sendiri memilih Islam tanpa paksaan. Dan ketika Khalid menerima surat yang ditulis Rasulullah, yang berisi ajakan penuh kelembutan, agar ia menggunakan kecerdasannya untuk kebenaran, hati Khalid seakan tersentak, karena ia menyadari bahwa Islam tidak menutup pintu taubat bagi siapapun, bahkan bagi musuh yang pernah melukai kaum muslimin dengan sangat dalam. Akhirnya pada suatu malam yang sunyi, Khalid mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan Makkah secara diam-diam, meninggalkan kebanggaan Quraisy, meninggalkan masa lalunya sebagai penentang Islam, dan berjalan menuju Madinah dengan hati yang dipenuhi harap sekaligus takut. Takut akan dosa-dosanya di masa lalu, namun berharap akan rahmat Allah yang maha luas. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Amr bin Ash dan Utsman bin Thalhah, yang ternyata juga menuju tujuan yang sama, dan pertemuan itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa inilah jalan yang benar. Ketika Khalid bin Walid akhirnya berdiri di hadapan Rasulullah SAW, seluruh keberanian yang biasa ia miliki di medan perang seakan luruh, karena kini ia tidak berhadapan dengan pedang, melainkan dengan kebenaran. Dengan suara bergetar ia mengucapkan syahadat. Dan pada saat itulah, seluruh masa lalunya seakan terhapus oleh cahaya Islam. Rasulullah menyambutnya dengan wajah penuh kasih, tanpa sedikit pun menyebut luka-luka lama. Bahkan mendoakan agar Allah mengampuni seluruh dosa Khalid di masa lalu. Sebuah sikap yang membuat Khalid menangis dan bersumpah dalam hatinya bahwa sejak hari itu pedangnya hanya akan dihunuskan untuk membela Islam. Sejak memeluk Islam, Khalid bin Walid berubah. Bukan hanya dalam keyakinan tetapi juga dalam tujuan hidup. Kecerdasannya yang dulu digunakan untuk menghancurkan kaum muslimin, kini ia persembahkan sepenuhnya untuk melindungi agama Allah. Ia belajar Al-Quran, mendalami ajaran Islam, dan menyiapkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Dan tanpa disadari, Khalid sedang melangkah menuju takdir besar yang telah Allah siapkan. Takdir sebagai panglima Islam yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah, sebagai musuh yang ditaklukkan oleh hidayah, dan sebagai pembela Islam yang kelak dijuluki Rasulullah dengan gelar abadi, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tidak lama setelah Khalid bin Walid memeluk Islam, ujian besar langsung menantinya, karena ia belum lama menjadi seorang Muslim ketika pasukan Islam menghadapi pertempuran berat di Perang Mu'tah, sebuah perang yang awalnya dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Namun satu persatu para pemimpin itu gugur sebagai syuhada, meninggalkan pasukan Islam dalam kondisi terdesak oleh jumlah musuh yang jauh lebih besar. Dan di tengah kekacauan itulah Khalid bin Walid tampil mengambil alih komando. Meski saat itu ia belum pernah memimpin pasukan Islam sebelumnya, namun dengan ketenangan dan kecerdikan yang luar biasa, ia mengatur ulang barisan, menukar posisi pasukan depan dan belakang, serta menciptakan ilusi bahwa bala bantuan telah datang, sehingga pasukan Romawi gentar dan pasukan Islam berhasil mundur dengan selamat tanpa kehancuran total. Ketika pasukan kembali ke Madinah, sebagian orang mencibir karena mengira pasukan Islam melarikan diri. Namun Rasulullah justru menyambut Khalid dengan penuh penghormatan dan bersabda bahwa pedang Allah telah dihunuskan. Sejak saat itulah Khalid bin Walid mendapat gelar Saifullah al-Maslul, sebuah gelar yang membuatnya semakin rendah hati dan semakin takut kepada Allah, karena ia sadar bahwa gelar itu bukan pujian semata, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Dan sejak hari itu, Khalid tidak pernah lagi bertempur demi namanya sendiri, melainkan demi agama Allah dan Rasul-Nya. Dalam berbagai ekspedisi setelah itu, Khalid bin Walid selalu berada di garis terdepan. Baik sebagai komandan maupun prajurit, ia menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga pada ketaatan kepada perintah Rasulullah.
Ia memimpin dengan disiplin, ketegasan, dan kepedulian terhadap pasukannya, dan setiap strategi yang ia susun selalu dilandasi niat untuk memenangkan kebenaran, bukan untuk menunjukkan kehebatan pribadi, sehingga kehadirannya di medan perang selalu membawa rasa percaya diri bagi kaum muslimin dan rasa gentar bagi musuh-musuh Islam. Pada peristiwa Fathu Makkah, saat kota kelahirannya akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin, Khalid bin Walid kembali memasuki Makkah bukan sebagai pembela berhala Quraisy, melainkan sebagai prajurit Islam, dan meskipun terjadi perlawanan kecil dari sebagian Quraisy yang masih keras kepala, Khalid berhasil mengatasinya dengan cepat. Namun ketika hal itu sampai kepada Rasulullah, beliau menegur Khalid agar lebih berhati-hati, dan Khalid menerima teguran itu dengan penuh ketundukan tanpa membela diri, sebuah sikap yang menunjukkan betapa besar perubahan dalam jiwanya dari seorang panglima angkuh menjadi hamba Allah yang taat. Setelah itu Khalid turut berperan dalam Perang Hunain, sebuah pertempuran yang hampir membuat pasukan Islam terpukul mundur karena merasa terlalu percaya diri dengan jumlah yang besar. Dan pada saat banyak pasukan tercerai-berai, Khalid tetap bertahan dan berjuang dengan gigih bersama Rasulullah, membuktikan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari jumlah atau kekuatan, melainkan dari pertolongan Allah semata. Dan dari setiap pertempuran itu, Khalid semakin memahami bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Allah, sebuah pedang yang digerakkan sesuai kehendaknya. Seiring waktu, Khalid bin Walid menjadi simbol keberanian dan kecerdasan militer Islam, namun ia tidak pernah merasa aman dengan posisinya, karena di dalam hatinya selalu ada rasa takut jika amalnya tidak diterima oleh Allah, dan ketakutan itulah yang membuatnya terus berjuang dengan ikhlas, tanpa mengejar harta, kedudukan, atau pujian manusia. Karena baginya satu-satunya kemenangan sejati adalah ketika Allah ridha terhadap setiap tetes keringat dan darah yang ia curahkan di jalannya. Dan dari sinilah kisah Khalid bin Walid akan berlanjut menuju masa yang lebih besar, ketika ia menjadi panglima utama dalam menjaga keutuhan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin menghadapi masa paling genting dalam sejarah Islam karena banyak kabilah Arab yang memberontak, menolak membayar zakat, bahkan sebagian mengaku sebagai nabi palsu. Dan di tengah badai fitnah itulah Khalid bin Walid tampil sebagai perisai utama umat Islam. Diangkat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima tertinggi dalam Perang Riddah, sebuah perang yang bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi perjuangan untuk menjaga kemurnian akidah Islam agar tidak runtuh hanya beberapa bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Khalid memimpin pasukan Islam menghadapi berbagai musuh dengan strategi yang cepat dan mematikan. Ia bergerak dari satu kabilah ke kabilah lain, tanpa memberi waktu musuh untuk berkumpul, menghancurkan kekuatan mereka satu persatu, hingga tibalah ia berhadapan dengan Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu yang memiliki pasukan besar dan pengaruh kuat di Yamamah. Pertempuran itu menjadi salah satu peperangan paling berdarah dalam sejarah Islam. Banyak penghafal Al-Quran gugur, namun Khalid tidak goyah. Ia mengatur ulang pasukan, memisahkan barisan berdasarkan kabilah agar semangat mereka bangkit. Dan akhirnya dengan pertolongan Allah Musailamah terbunuh dan kebohongannya terkubur selamanya. Keberhasilan di Yamamah bukanlah akhir, melainkan awal dari ekspansi besar Islam keluar Jazirah Arab. Karena Khalifah Abu Bakar kemudian mengutus Khalid bin Walid ke Irak untuk menghadapi kekaisaran Persia yang sangat kuat. Dan di medan yang asing itu, Khalid kembali menunjukkan kejeniusannya. Ia memenangkan pertempuran demi pertempuran melawan pasukan Persia, yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya, hingga namanya mulai ditakuti, bukan hanya di Arab, tetapi juga di kalangan jenderal-jenderal asing, karena mereka tidak mampu memprediksi langkah-langkahnya yang cepat dan berani. Salah satu manuver paling menakjubkan dalam sejarah militer terjadi ketika Khalid memimpin pasukannya menyeberangi padang pasir yang hampir mustahil dilalui untuk menuju Syam, sebuah perjalanan berisiko tinggi yang tidak pernah dibayangkan oleh musuh. Namun justru itulah yang membuat pasukan Romawi terkejut dan kehilangan kesiapan, dan ketika Khalid tiba di medan pertempuran, ia langsung memimpin kemenangan demi kemenangan, menggabungkan pasukan-pasukan Islam yang terpisah
dan menyatukan mereka di bawah satu komando yang kuat. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, sebuah keputusan besar diambil yang mengejutkan banyak orang, yaitu pencopotan Khalid bin Walid dari jabatan panglima tertinggi, bukan karena kekalahan atau pengkhianatan, melainkan karena kekhawatiran umat akan terlalu bergantung kepada Khalid dan melupakan bahwa kemenangan sejati datang dari Allah. Dan ketika kabar itu sampai kepada Khalid, ia menerimanya tanpa protes, tanpa kemarahan, dan tanpa sedikit pun rasa sakit hati. Bahkan ia tetap bertempur sebagai prajurit biasa di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah, menunjukkan bahwa keikhlasannya jauh lebih besar daripada ambisinya. Ketaatan dan kerendahan hati Khalid justru semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah dan di mata kaum muslimin. Karena meskipun tidak lagi memegang jabatan, keberaniannya tidak pernah berkurang, strategi dan nasihatnya tetap menjadi rujukan, dan kehadirannya di medan perang tetap menjadi sumber semangat, hingga akhirnya wilayah Syam berhasil dibebaskan dari kekuasaan Romawi, dan Islam berdiri kokoh bukan karena satu orang, melainkan karena persatuan umat yang dipimpin oleh iman. Dari semua kemenangan itu, Khalid bin Walid tidak pernah mengklaim kejayaan bagi dirinya sendiri, karena di dalam hatinya ia selalu mengingat masa lalunya sebagai musuh Islam, dan ia takut jika amal-amalnya terhapus oleh kesombongan, sehingga ia memilih hidup sederhana, menjauh dari kemewahan, dan mempersiapkan dirinya untuk perjumpaan terakhir dengan Allah, tanpa pernah tahu bahwa ujian terberat dalam hidupnya justru bukan di medan perang, melainkan di akhir hayatnya, ketika ia harus menerima takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah puluhan tahun hidup di medan perang, setelah ratusan pertempuran yang ia lalui tanpa pernah merasakan kekalahan, Khalid bin Walid akhirnya menghadapi musuh yang tidak bisa ia lawan dengan pedang atau strategi, yaitu sakit dan takdir Allah. Dan ketika tubuhnya mulai melemah di kota Homs, jauh dari hiruk-pikuk peperangan, Khalid merenungi perjalanan hidupnya dengan hati yang penuh keharuan, karena ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka sabetan pedang, tombak, dan anak panah. Namun tidak satu pun luka itu yang mengantarkannya kepada syahid di medan perang, seperti yang selalu ia dambakan. Dalam kondisi terbaring lemah, Khalid bin Walid berkata dengan suara yang dipenuhi penyesalan, namun juga ketundukan, bahwa ia telah bertempur di begitu banyak medan perang, dan tidak ada sejengkal pun di tubuhnya kecuali bekas luka. Namun kini ia akan mati di atas ranjang seperti unta tua. Sebuah kalimat yang menggambarkan kerinduan mendalamnya untuk syahid, tetapi juga penerimaan penuh terhadap kehendak Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Karena Khalid memahami bahwa kemuliaan tidak selalu terletak pada cara mati, melainkan pada niat dan keikhlasan hidup. Kematian Khalid bin Walid menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, karena sang pedang Allah yang ditakuti musuh-musuh Islam justru wafat tanpa dentuman perang. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan dan kemuliaan bukan milik pedang, bukan milik manusia, dan bukan milik strategi, melainkan sepenuhnya milik Allah, dan bahwa seorang hamba yang ikhlas akan dimuliakan dengan cara yang mungkin tidak pernah ia bayangkan, namun selalu penuh hikmah. Ketika Khalid wafat, hampir tidak ada harta yang ia tinggalkan, tidak ada istana, tidak ada kekayaan melimpah. Yang ada hanyalah seekor kuda, senjata, dan bekas pakaian perang. Padahal jika ia mau, ia bisa hidup dalam kemewahan. Karena jasanya yang begitu besar bagi Islam, namun Khalid memilih hidup sederhana. Karena baginya dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan sejati yang selalu ia kejar sejak mengucapkan syahadat. Kisah Khalid bin Walid mengajarkan bahwa hidayah Allah mampu mengubah musuh, paling keras menjadi pembela paling setia, bahwa masa lalu sekelam apapun dapat dihapus dengan taubat yang tulus, dan bahwa kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang ia kalahkan, melainkan dari seberapa besar keikhlasan hatinya dalam mengabdi kepada Allah. Dan hingga hari ini nama Khalid bin Walid tetap dikenang, bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi sebagai simbol ketundukan, keberanian, dan iman yang tak tergoyahkan. Demikianlah kisah lengkap Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Sebuah kisah yang akan terus hidup dalam sejarah Islam
sebagai pengingat bahwa Allah memilih hamba-hambanya bukan berdasarkan masa lalu mereka, tetapi berdasarkan ketulusan hati mereka ketika kembali kepadanya. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan untuk selalu berjuang memperbaiki diri hingga akhir hayat.